Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah ngajinya, sekarang kita baca terjemahannya. Al-Baqarah ayat ke 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggalkannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, maka mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Wahai orang-orang yang beriman, infaklah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang harus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Di sini juga dilengkapi dengan hadisnya ya. Menurut sebagai mufasir, yang dimaksud Ruhul Kudus ialah malaikat Jibril. Sebagian mufasir mengartikan dengan ilmu Allah, ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya, dan ada juga yang menafsirkan lain, setan dan apa saja yang disembah selain Allah. Intisari ayatnya, Allah yang dapat memberikan petunjuk. Ayat 255 disebut pula dengan ayat kursi. Singgasana kekuasaan Allah meliputi seluruh alam ini. Allah selalu mengawasinya tanpa memiliki sifat lelah dan lemah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan maha pemberi petunjuk kepadanya. Berdasarkan riwayat Abu Daud, An-Nasi'i, dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang bertekad dan berjanji atas dirinya, jika dia terus hidup dan mempunyai anak, anaknya akan dijadikan Yahudi. Tatkala dia benar-benar melahirkan seorang anak di antara Bani Nadir, ada yang beragama Nasrani. Mereka Bani Nadir berkata, kami akan membiarkan anak-anak kami menjadi Nasrani. Kemudian turunlah ayat ini.
pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya dan setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Ia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Atau seperti orang yang melewati sesuatu negeri atau seperti orang melewati suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi runtuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negara ini setelah hancur, lalu Allah mematikannya, orang itu selama 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali, dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut sebagian riwayat, Namrud, Raja Babilonia, menghidupkan ialah memberikan hidup, yang dimaksudkan dengan mematikan ialah membunuh. Perkataan itu untuk mengejek Nabi Ibrahim. Hanya petunjuk Allah yang menerangi kegelapan. Allah selalu melindungi orang-orang yang beriman dan memberikan petunjuk dengan cahayanya. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dan tuntunan dari Allah, dia akan terselamatkan dari kegelapan hidup di dunia. Kelak di akhirat dia akan meraih kebahagiaan dan keberuntungan. Sementara itu orang-orang yang tidak beriman tersesat, lebih memilih kelaparan dan akan tersesat. Kesesatan ialah penyebab dari kegelincirnya seseorang kepada siksaan api neraka yang kekal abadi. Quran Surah Al-Baqarah. Diriwayatkan dari At-Tabrani bahwasannya Abdah bin Abi Lubabah berkata tentang ayat yang menyatakan Allah sebagai pelindung mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ketika Muhammad datang, mereka pun beriman kepadanya. Ayat ini turun berkenaan dengan mereka. Lubabun Nukul 33. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dan Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu.
dengan segera ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada ratusan biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengurangi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak tersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Perkataan yang baik menolak dengan cara yang baik, dan pemberian maaf ialah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dan peminta. Shadaqallahul azim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.